Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu baik, yang selalu menolong dan menopang kami. Jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati kami, supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang menerima firman Tuhan, menyerapnya, dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Amsal pasal 8 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasib dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa kali saya menonton film, drama Korea, dan lain-lain, ada sebuah istilah begini, manners maketh man. Jadi itu yang membentuk manusia adalah manners-nya, apa itu? Apa ya? Sikapnya, ya, attitude-nya, bagaimana manusia bersikap, nah itulah yang menunjukkan jati dirinya, begitu. Jadi ini nggak tahu ya, tapi memang kayaknya itu adalah sebuah peribahasa gitu, karena itu dipakai terus-menerus di beberapa film dan di drama yang saya tonton. Nah, ini menunjukkan bahwa nama baik, terus apa ya, cara orang memandang kita, penghormatan, atau bahkan cara kita memandang diri kita ini ada banyak aspeknya, tapi salah satunya adalah manners kita, sikap kita, tata cara tindakan kita yang kita lakukan di tengah setiap apa yang kita lakukan, gimana maksudnya dalam setiap aspek kehidupannya begitu, nggak cuma di satu titik tapi semuanya, dalam hal-hal yang kecil juga. Yang paling sederhana ini berlaku semua gender ya, ini nggak harus laki-laki begitu, tapi kan memang di dunia yang patriarkal ini, yang masih patriarkal ini ya, peribahasa masuknya ya memang tetap begitu. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke apa ya, kayak toko kecil dan lain-lain, itu membukakan pintu bagi orang lain itu adalah sebuah manner. Jadi misalnya lihat ada orang lagi bawa barang terus membukakan, atau ketika kita tahu di belakang kita ini ada orang, kita menahan pintu buat orang itu. Nah, itu manners. Itu nggak ada di pelajaran sekolah, itu nggak ada diajari di mana-mana. Itu adalah kesadaran apa namanya, mempertimbangkan orang lain gitu. Nah, itu bagaimana kita bersikap, bagaimana sifat kita itu bisa ditunjukkan lewat hal-hal kecil kita yang kita lakukan terhadap orang lain, yaitu megangin pintu buat orang lain, berkata terima kasih kepada semua orang, termasuk kepada bapak parkir gitu kan. Jarang ya ngasih uang terus sudah pergi saja gitu, bilang makasih, atau ketika nyenggol orang nggak sengaja bilang maaf apa malah mendelik. Nah, itu adalah manners. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, dalam bacaan barusan kita melihat bahwa aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan di ayat 15, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat itu umat Tuhan kala itu kan, ketika ada raja, ketika ada hakim, ketika ada nabi, ketika ada rasul, itu semua yang memilih adalah Tuhan. Semuanya pilihan langsung dari Tuhan, bukan pilihan dari umat ataupun dari pihak lain. Ini semua adalah pilihan dari
Tuhan. Nah, jadi bagaimana Tuhan memberikan itu terserah Tuhan ya. Tetapi yang membuat mereka bertahan memerintah dengan baik adalah ketika mereka berhikmat. Ya, seperti yang kita sudah tahu kan, Salomo juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari beserta juga saya di dalam kehidupan kita menempati jabatan atau mau stay di satu posisi, mau dianggap baik dan lain-lain, bahkan di dalam keluarga, menjadi kepala keluarga, menjadi ibu, menjadi orang tua, menjadi kakak, menjadi anak, itu adalah salah satu yang paling utama adalah memiliki hikmat. Oke lah, semua orang bisa kerja keras, semua orang bisa kerja cerdas, tapi tidak semua orang bisa berhikmat. Paling gampang lah, di satu perusahaan mungkin ada banyak orang yang bisa lolos di perusahaan itu. Banyak orang bekerja dengan baik, banyak orang bekerja dengan keras. Tetapi berapa orang yang punya hikmat dalam bekerja? Nah, Bapak Ibu bisa melihat di kantornya, di rumahnya, di tetangganya, berapa orang yang benar-benar berhikmat. Dan orang-orang yang berhikmat itu berbeda, mereka bijaksana. Yang mereka lakukan itu ikut kepada kebenaran. Yang lain korupsi, dia nggak korupsi. Yang lain bergosip, dia nggak bergosip. Nah, mari bersama-sama kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat di dalam menjalani kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong. Dan kiranya Tuhan berkenan memberikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kami dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua, dan semoga kita menjalani kehidupan kita dengan penuh hikmat. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.